Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ila Afriliana, mahasiswi Koners, Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang, pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah dengan dosen pembimbing Bapak Marwan Eskep Nurse Enkep. Oke, baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait stroke, penyakit stroke. Yang materi ini sebelumnya sudah dibahas pada saat ujian, tetapi ada beberapa poin yang belum saya sampaikan. Nah, di sini saya akan menyampaikan poin-poin tersebut untuk bahan tambahan materi. Oke, baiklah, langsung saja. Stroke adalah suatu penyakit atau gangguan pada sistem neurologis yang terjadi akibat kurangnya suplai oksigen ke otak secara mendadak, dapat terjadi karena adanya sumbatan atau pecahnya pembuluh darah ke otak, yang dapat menimbulkan gejala-gejala bahkan bisa menyebabkan kematian. Stroke dibagi menjadi dua jenis, yaitu stroke iskemik atau hemorrhagic dan stroke hemorrhagic. Stroke non-hemorrhagic yaitu bekuan darah yang menyumbat suatu pembuluh darah. Stroke hemorrhagic sendiri yaitu terjadi karena pembuluh darah mengalami pecah. Nah, kenapa bisa terjadi pembuluh darah pecah? Nah, di sini dipicu oleh berbagai faktor seperti hipertensi, yaitu tekanan darah yang terlalu tinggi, akhirnya pembuluh darah pecah. Kemudian ada juga karena aneurisme, yaitu pembuluh darah yang berbentuk seperti balon dan yang mengalami kelemahan sehingga mudah sekali terjadinya pecah pada pembuluh darah. Lalu selanjutnya faktor penggunaan obat-obatan antikoagulan yang dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Untuk hambatan komunikasi verbal sendiri itu adalah salah satu penyebab dari gangguan komunikasi verbal adalah gangguan neuromuskuler. Iskemik bisa menimbulkan lesi atau kerusakan sel saraf pada daerah primer spesialisasi kortikal, khususnya pada daerah Broca dan Wernicke, yang menyebabkan dalam berbahasa. Daerah Broca yang bertanggung jawab untuk kemampuan berbicara terletak di lobus frontalis kiri dan berkaitan erat dengan daerah motorik korteks yang mengontrol otot-otot untuk artikulasi. Daerah Wernicke sendiri yang terletak di korteks kiri pada pertemuan lobus parietalis, temporalis, dan occipitalis berhubungan dengan pemahaman bahasa baik tertulis maupun lisan, sehingga pada pasien stroke dapat terjadi gangguan komunikasi verbal yang disebabkan oleh hambatan neuromuskuler. Untuk tipe-tipe kelumpuhan atau paralialisis sendiri itu adalah tipe-tipe kelumpuhan dapat lembek atau kaku. Lembek menyebabkan otot menjadi lembek sehingga menyebabkan kelemahan otot. Kelumpuhan spastik menyebabkan otot kencang dan keras sehingga kadang otot menjadi keras atau berkedip tanpa dikendalikan. Apabila stroke menyerang bagian kiri otak, maka akan terjadi hemiplegia kanan, yaitu kelumpuhan yang terjadi dari wajah sebelah kanan hingga kaki sebelah kanan, termasuk juga tenggorokan dan lidah. Apabila stroke menyerang bagian kanan otak, maka akan terjadi hemiplegia kiri. Apabila kerusakan terjadi pada bagian bawah otak atau cerebellum, maka terjadi akan penurunan kemampuan koordinasi gerakan tubuhnya. Baiklah, itulah sedikit materi tambahan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.